Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan dari bab yang harga pokok proses. Setelah di minggu lalu kita sudah membahas mengenai yang cara perhitungan harga pokok proses yang satu departemen, pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau mencoba untuk mengerjakan bersama untuk yang dua departemen, lebih dari satu departemen. Di sini untuk yang departemen pertama, ini perhitungannya nanti masih akan sama persis seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Sedangkan untuk yang di departemen kedua, nanti perhitungannya atau biayanya itu adalah sifatnya nanti adalah akumulatif. Kalau harga pokok produknya di departemen kedua atau departemen setelah departemen pertama, itu nanti termasuknya di situ adalah ada biaya produksi yang dibawa dari departemen 1 serta biaya produksi departemen setelah departemen 1. Kita langsung ke contoh soalnya. Di sini tadi ada PT Tiara Permata, di mana PT Tiara Permata ini terdiri dari dua departemen, ada departemen A dan juga ada departemen B. Di sini sudah ada detailnya untuk kegiatan produksinya untuk PT Tiara Permata di bulan Februari, di mana total untuk departemen A yang dimasukkan dalam proses itu seluruhnya adalah 35.000 kilo, dan dari 35.000 kilo itu 30.000 kilo sudah selesai. Kalau misalnya di sini yang totalnya yang diproses semuanya 35.000 kilo, yang sudah selesai 30.000 kilo, berarti berapakah di sini untuk departemen A yang masih dalam proses? Sedangkan untuk departemen B, di sini ada, tadi kan ada departemen A itu yang sudah selesai dan ditransfer ke departemen B kan ada 30.000 kilo. Dari 30.000 kilo ini, ternyata setelah diolah lebih lanjut di departemen B, ini 24.000 sudah selesai, dan sisanya di sini 6.000 masih dalam proses akhir bulan. Yang jadi pertanyaan pertama saya untuk di dalam pembahasan kita kali ini, kalau di departemen B yang produk dalam proses akhirnya kan sudah diketahui. Sedangkan kalau departemen A, di sini kan kita di sini dalam soal belum diketahui. Jadi kira-kira berapa? Yang totalnya diproses semuanya ada 35.000 kilo, sedangkan yang ditransfer di sini yang sudah selesai dan dikirim ke departemen B ada 30.000 kilo. Berarti sisanya berapakah yang bisa kita sebut sebagai produk dalam proses akhir untuk departemen A? Silakan dijawab di Google Classroom. Selain itu juga ada biaya-biaya yang dikeluarkan selama bulan Februari. Di sini ada 3 biaya. Ada bahan baku, ada tenaga kerja, serta ada BOP. Untuk departemen A di sini biayanya lengkap, sedangkan di departemen B di sini sudah tidak membutuhkan bahan baku lagi, hanya perlu diolah lebih lanjut. Jadi di sini bahan bakunya kosong, tapi masih ada untuk biaya tenaga kerja dan juga masih ada biaya BOP. Sedangkan tingkat penyelesaiannya di sini untuk departemen A yang masih dalam proses akhir, ini bahan baku sudah 100% dan ada biaya konversi 20%. Biaya konversi ya, perlu diingatin adalah biaya selain bahan baku dan bahan penolong, berarti ada di sini ada tenaga kerja dan BOP. Sedangkan di departemen B di sini untuk yang masih dalam proses akhir, biaya konversinya adalah 50%. Stepnya cara perhitungannya sama persis seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu. Yang pertama berarti kita mencari harga pokok persatuannya dulu untuk departemen A. Caranya sama ya, hitung unit ekuivalensinya dulu, lalu setelah itu kalau unit ekuivalensinya sudah, total biayanya dikurangi unit ekuivalensi. Nah, di sini ada ya, yang tulisannya di sini adalah produk dalam proses. Kalau yang udah jadi ya di sini untuk unit ekuivalensinya hitungnya kan produk jadi ditambah dalam proses kali persentase penyelesaian. Yang sudah jadi di sini kalau tadi sesuai soal ada 30.000 kilo. Nah, yang masih dalam proses di sini berarti berapa dikalikan persentase penyelesaiannya, sehingga nanti di sini ketemunya di sini untuk unit ekuivalensinya adalah bahan baku ada 35.000 kilo, tenaga kerja ada 31.000 kilo, serta BOP juga ada 31.000 kilo. Dengan biaya persatuan di sini bahan baku ada Rp2, lalu tenaga kerja ada Rp5 dan juga BOP-nya ada Rp8. Dengan total biaya produksi persatuan ada Rp15.
Setelah itu seperti biasa dikirim ke harga pokok produk selesai. Di sini caranya masih sama. Untuk yang produk yang sudah selesai ditransfer berarti tinggal 30.000 kilo dikalikan 15 rupiah. Nah, di sini sudah terjawab ya untuk di slide selanjutnya. Untuk produk yang dalam proses akhir di sini ada 5.000 kilo. 5.000 kilonya di sini diperoleh dari 30.000 selisih antara 35.000 kilo total yang diproses di Departemen A dikurangi 30.000 kilo yang sudah jadi. Caranya masih sama. Setelah itu informasi tinggal dipindahkan ke laporan biaya produksi. Dan setelah itu tinggal mencatat jurnal. Oke, sampai sini masih sama persis seperti yang kita bahas dan kalian sudah kerjakan di minggu lalu. Sekarang kita berlanjut ke yang Departemen B. Untuk Departemen B juga caranya sama. Langkah pertama masih di Departemen B harus menghitung harga pokok persatuannya dulu. Dimana ini juga sama, menghitung unit ekuivalensinya dulu. Di sini ada 27.000 unit ekuivalensinya yang diperoleh dari produk jadinya di Departemen B. Kita kembali ke depan sebentar. Oke, di sini Departemen B yang produk jadinya transfer ke gudang, di sini yang jadi ada 24.000 ya. Oke, ada 24.000 yang sudah jadi ditambah yang dalam proses di sini 6.000 dikalikan persentase penyelesaiannya sesuai yang di soal ya. Ketemu biaya produksi persatuannya untuk tenaga kerja ada 10 rupiah dan juga BOP ada 15 rupiah dengan total biaya produksi persatuan ada 25 rupiah. Nah, yang agak berbeda di sini, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal ya, untuk perhitungan harga pokok produk jadinya yang di Departemen B itu adalah sifat akumulasi. Jadi di sini selain kalian menghitung yang total yang memang biaya produk yang sudah jadi ya Departemen B, yang memang di sini yang barusan dikalikan yang kalian barusan hitung 25 rupiah, 25 rupiah kalian sudah jadi B 24.000 ini, kalian harus tambahkan juga untuk biaya produksinya dari Departemen A yang 15 dolar. 15 rupiah, mohon maaf. Yang 15 rupiah ini yang tadi diperolehnya kalau dari Departemen A adalah yang sudah kalian hitung di perhitungan harga pokok persatuan. Karena sederhananya ya di sini logikanya untuk tadi kan 24.000 yang dari Departemen B itu kan sebelumnya itu adalah berasal dari 30.000 yang dikirim dari Departemen A. Berarti dari 24.000 yang sudah selesai ini, mereka kan sebenarnya juga ikut membawa harga dari Departemen A. Terutamanya salah satu bagiannya di sini adalah mungkin bahan bakunya juga termasuk di dalamnya. Karena di Departemen B itu kan cuma diolah lebih lanjut lagi. Jadi di sini secara logika berarti mau tidak mau harga dari biaya harga pokok persatuan di sini harus kita jumlahkan karena 24.000 yang sudah selesai di Departemen B ini dan sudah siap dikirim ke gudang ini adalah mengandung biaya dari Departemen A juga. Jadi ditambahkan di sini untuk yang harga pokok dari Departemen A di sini juga 24.000 dikalikan 15 rupiah ada 360.000. Lalu yang harga yang memang di Departemen B, khusus di Departemen B saja ini ada 25 rupiah dikalikan 24.000 juga ketemu ada 600.000. Jadi untuk total produk yang ditransfer ke gudang di sini ada totalnya adalah 960.000. Nah, untuk yang harga pokok persediaan proses akhir di sini juga sama. Ini sama-sama kita tambahkan dengan harga pokok persatuan dari Departemen A yang berupa 15 rupiah. 15 rupiahnya kita kalikan yang dalam proses akhir di Departemen B. Setelah itu kita tambahkan dengan biaya yang khusus ditambahkan di Departemen B, dihitung seperti biasa. Persentase penyelesaian dikalikan masih dalam proses berapa, lalu juga ini 10 dan 15 rupiahnya ini diperoleh dari harga pokok persatuan yang kalian hitung khusus untuk di Departemen B yang ini. Lalu sudah tinggal dijumlahkan semuanya. Jadi di sini total biaya produksi kumulatifnya yang di Departemen B adalah 1.125. Saya harap di sini bisa dimengerti ya.
Intinya di sini adalah kalau untuk menghitung di departemen setelah departemen pertama itu nanti berarti kalian harus membawa harga pokok persatuan yang sebelumnya kalian hitung di departemen pertama, lalu ditambahkan ke harga pokok yang akan kalian hitung di departemen kedua, gitu ya. Bila nanti masih ada bingung bisa ditanyakan. Selanjutnya tinggal dipindah ke laporan biaya, dimana di laporan biaya data produksi ini juga berasal dari soal seperti biasa, tinggal disalin. Lalu di sini untuk yang di bagian tengahnya ya, ini juga yang untuk dari departemen A-nya juga ditambahkan di sini, tambah 1 baris. Kalau biasanya kan kalian cuma nulis tinggal nyalin di bagian ini ya. Tapi kali ini di sini adalah ada tambahannya di sini yang harga pokok dari departemen A. Departemen A tadi kan ngirim ada 30.000 kilo. 30.000 kilo itu adalah masing-masing per kilonya adalah Rp15. Dengan total biayanya di sini ada 450.000. Ini diambil dari data departemen A. Bentar, ya. Nah, diambil dari data yang ini ya. Setelah itu tinggal di sini kalian salin untuk biaya tenaga kerja yang khusus di departemen B serta BOP-nya ditambahkan. Lalu setelah itu tinggal diakumulasikan total dari departemen A sampai ke departemen B totalnya. Seperti kalau misalnya harga satuan per kilonya, berarti di sini kalau departemen B kan ada 25 ditambah 15 ketemu Rp40. Lalu untuk perhitungan biayanya, di sini perhitungan biayanya juga tinggal disalin saja dari seperti biasa dari yang barusan kalian hitung juga, yang baru di slide sebelumnya. Nah, yang ini tinggal dipindah saja. Lalu di sini ketemu total biayanya juga 1.125.000. Untuk jurnalnya, di sini kalau biasanya kan kita langsung ke jurnal masing-masing mencatat biayanya dulu ya. Tapi kalau di departemen kedua ini, pertama-tama sebelum kita masuk ke jurnal pencatatan biaya, di sini ada jurnal pertama yang untuk kita gunakan untuk mencatat penerimaan dari produk departemen A. Kalau sebelumnya di departemen A, sebentar ya. Kalau dari yang departemen A, ini tadi kan di jurnal kelima ini adalah jurnal untuk barang yang di jurnal keempat, mohon maaf, ini adalah jurnal untuk mencatat barang yang akan kita kirim ke departemen B. Jadi nanti pas lagi di departemen B, dimana di sini yang dikirim totalnya ada 450.000 ya. 450.000 itu adalah terdiri dari ada bahan baku dari yang berupa di sini produk jadi yang ada mengandung ada bahan baku, ada tenaga kerja, serta ada BOP. Nah, nanti di departemen B ini nanti kan dari departemen A diterima oleh departemen B, berarti secara akuntansi berarti kan akan ada penerimaan barang. Jadi tadi persediaan barang yang di departemen A itu di sini kita akui akan kita terima karena akan kita olah lebih lanjut. Jadi kita masukkan sebagai akun barang dalam proses. Tulisannya di sini adalah BBB. Secara sederhananya di sini adalah untuk mengakui adanya bahan baku di departemen B. Karena departemen B ini kan tidak ada pengolahan bahan baku ya, dimana bahan bakunya itu nanti kan sebenarnya kita berasal dari departemen A gitu. Dimana bahan baku dari departemen B ini berasal dari barang yang tadi sudah selesai di departemen A. Oleh karena itu 450.000-nya yang tadi kita terima dari departemen A, dari jurnal nomor 5 tadi di departemen A, ini kita akui semuanya 450.000, serta di sini kita hapuskan akun barang dalam proses yang departemen A masing-masing. Setelah itu, seperti biasa, kita mencatat untuk biaya tenaga kerja serta biaya overhead pabrik. Jurnal keempat, ini adalah jurnal untuk mencatat produk yang sudah jadi. Nah, di sini juga ada sedikit perbedaan untuk nanti biayanya, dimana di sini kan di departemen B itu tidak ada untuk
biaya bahan baku secara langsung seperti yang tadi sudah saya sampaikan, tapi bahan baku yang dari di Departemen B ini adalah asalnya adalah dari yang sudah jadi di Departemen A dan dikirimkan. Oleh karena itu, di sini kita akan tetap mencatat mengakuinya ada bahan baku, biaya bahan baku, tapi untuk angkanya di sini kita mencatat mengakui bahan bakunya di situ adalah sebesar biaya persatuannya yang berasal dari Departemen A tadi. Kan tadi kalau untuk di perhitungan harga pokok yang udah jadinya ya, kan di sini kita mengakumulasikan yang dari Departemen A ya ada $15 ya. Nah, di situ $15 kita pakai. Di 360.000 itu berasal dari produk jadi. Produk jadinya berarti yang di Departemen DBB totalnya ada 24.000 dikalikan harga pokok produksi per kilo dari Departemen A Rp15. Nanti bisa sambil ditengok. Sedangkan untuk yang jurnal kedua dan akun kedua dan akun ketiga untuk tenaga kerja serta BOP, di sini tinggal kalian kalikan dengan untuk harga tinggal kalian tambahkan dan dikali di sini produk jadinya dan BOP-nya dikalikan dengan harga persatuan yang ada di Departemen B. Yang tadi ada $10 dan juga ada $15. Lalu untuk jurnal terakhir di sini adalah untuk mencatat produk yang belum selesai. Di sini berarti yang masih dalam proses akhir. Di sini pencatatannya sama. Di sini kalian tinggal pindahkan saja untuk angkanya ya dari yang sini. Dimana sama seperti konsep yang di atas, di sini kita mengakui ada bahan baku, di mana pengakuan bahan baku ini berasal dari produk sudah jadi yang dikirim dari Departemen A. Yang tadi sebenarnya ada yang masing-masingnya di sini adalah $15. Sampai di sini dulu. Silakan bisa sambil dicermati lagi karena di sini pada intinya di sini kita cuma main memindahkan angka saja. Jadi yang sudah dihitung di depan kita pindahkan ke belakang. Di belakang kita gunakan akan kita akui sebagai apa. Asalkan tadi kalian memang di sini bisa, silakan video saya ditonton, lalu dipelajari, dicermati. Nah, di sini sudah saya sampaikan semuanya untuk alur pemindahan angkanya ya. Tapi kalau nanti masih ada yang bingung, nanti bisa silahkan didiskusikan dan ditanyakan bersama di Google Classroom. Terima kasih.